Hakikat cerita rekaan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kata cerita bukanlah sesuatu yang asing. Bahkan cerita dengan berbagai corak ragamnya memenuhi hampir semua ruang kehidupan kita. Setiap saat cerita ditulis dan dilisankan di sembarang kesempatan untuk berbagai kepentingan pula. Kita kecewa, kita sedih, lalu kita pun bercerita secara lisan atau menulis cerita. Oleh karena itu, seringkali juga terdengar canda bahwa kata cerita berarti dan berasal dari dicari-cari supaya nyata. Dalam hubungan inilah kata rekaan yang berarti hasil mereka-reka, hasil membayangkan atau hasil mengimajinasikan menjadi relevan untuk disatukan dengan kata cerita sehingga menjadi cerita rekaan. Pemanfaatan cerita rekaan dalam kehidupan keseharian kita berdimensi sangat luas dan mencakupi beragam hubungan, baik yang bersifat personal maupun sosial. Karenanya kita pun sesungguhnya sudah begitu akrab dengan dan paham terhadap hakikat cerita rekaan itu. Akan tetapi dalam rangka apresiasi, kritik dan pembelajaran sastra, pemberian batas-batas yang terkait dengan cerita rekaan tetap diperlukan. Kita sebenarnya juga sudah memahami bahwa sebenarnya tanpa batasan pun garis perbedaan antara bentuk pengucapan bahasa yang dapat dikategorikan sebagai cerita rekaan dan yang bukan cerita rekaan tetap dapat dibuat. Akan tetapi bisa saja pembicaraan terhadapnya menjadi begitu terbatas atau sebaliknya terlampau luas tanpa fokus apabila pengertian cerita rekaan atau ciri-cirinya tidak dibatasi terlebih dahulu.